Ledakan. Raja Pemetik Bintang hanyalah pemimpin dari masalah raksasa kaisar. Pada saat itu, langit runtuh dan bumi retak, dan langit penuh dengan raksasa, berubah menjadi niat membunuh yang tak ada habisnya, dan mereka semua ditekan oleh tubuh langsing. Angka. Di atas langit, ada raksasa kaisar yang mengangkat tangan dan kaki, dan ada letusan gunung berapi ribuan kaki yang terbakar dengan nyala api dingin, dan lahar sedingin es seperti air terjun. Ada juga segel dao pengembunan telapak tangan raksasa kekaisaran, kerucut dao perunggu yang bertahan di sekitar, vertikal dan horizontal. Tampaknya tidak ada sihir di jalan. Itu dapat memakukan setiap cacat di tubuh Dao Qin Yichen. Pedang Raja Pemetik Bintang juga mengandung kekuatan Samuel. Seperti bintang-bintang di seluruh langit berubah menjadi 10.000 helai kekuatan pedang di antara bilah pedang. Dan pedang itu meluncur menjauh dan berubah menjadi galaksi tak terbatas, menghancurkan segalanya. Minung. Di atas awan, Raja Surgawi Barat tercengang, dan cahaya ungu yang mengerikan meledak keluar dari telapak tangan, sepenuhnya terkoordinasi dengan kekuatan besar para kaisar pada saat ini. Dia sudah tinggi di puncak langit, dan setiap kemarahan dari mata langit adalah panah gelap yang tak tergoyahkan ke Ketiang Xuan. Saat ini, cahaya ungu di depan telapak tangan bahkan lebih mengerikan, seperti serangan udara ungu, menghancurkan yang kering dan busuk, dan kemanapun ia melewatinya, ada celah yang tidak bisa diperbaiki di langit. Daofa para raksasa klan kaisar sepenuhnya ditunjukkan, yaitu dari segala arah, yaitu dunia yang tersegel, dan Qin Yichen tidak memiliki jalan ke langit dan tidak ada jalan ke bumi. Mata sejati Xie Feiling tentang Raja Jahat bahkan lebih tirani, seperti yang dikatakan Yao Yuekong. Dia yang memiliki dukungan di belakangnya juga memiliki keberuntungan besar, dan kultivasinya tumbuh setiap hari, dan roh jahat melonjak, mengubah semua hal menjadi jahat. Pada saat itu, meskipun Putri Wenqing bersembunyi di belakang Qin Yichen, dia tidak bisa menahan rasa ngeri, dan dikepung dan dibunuh dengan sangat kejam. Akankah dia bisa mengubah bahaya menjadi angin sepoi-sepoi dengan mengubah tubuh ayahnya untuk melindunginya dari angin dan hujan? Putri Wenqing tidak dapat membayangkan pada saat itu, wajah Ketiang Xuan bahkan lebih pucat, tetapi tidak peduli seberapa takut dan gemetar Dao Hearts mereka. Mereka tidak dapat membantu Qin Yichen sama sekali. Pada saat itu, semua jenis kekuatan magis dan niat membunuh dari semua ras jatuh ke tubuh Qin Yichen. Wajah Qin Yichen begitu tenang, seolah-olah dia tahu bahwa riak di hati Dao hampir tidak bisa mengguncang niat membunuh, juga tidak bisa mengubah segalanya. Dia tidak akan bergerak seperti gunung, dan tanah longsor akan tetap sama. Qin Yichen memegang pedang ilahi Jintu dengan tenang. Pada saat itu, Wei Lingtian bahkan mulai menggonggong giginya dan membelah mulutnya. Tetapi sayangnya dia telah meninggalkan lengannya. Jika tidak dia akan memiliki kesempatan untuk bersaing dengan Kaisar Bihai ini. Tanpa diduga, pedang bintang raja yang mencapai bintang ditusuk dengan amarah. Dan sepertinya gerakannya tidak berbeda dari ilmu pedang berikut. Tetapi mereka benar-benar telah mencapai titik di mana mereka sesederhana Dao, dan Dao Wei sama sempurna sebagai yang sempurna. Di mata Qin Yichen, pedang ini tidak lain adalah langit berbintang. Tetapi jika jatuh di bawah langit kaisar, itu akan menjadi murka galaksi yang mengerikan. Dan segera setelah raja memilih bintang datang, pedang ajaib Qin Yichen keluar dari sarungnya. Angkat dengan pisau, ambil dan tusuk. Dentang. Ledakan. Mengambil pedang, mengambil duri, adalah alasan paling sederhana untuk konfrontasi pedang. Tetapi jika Anda benar-benar ingin melakukannya, itu sama sulitnya dengan langit. Namun, ketika Qin Yichen menyapu rumput emas di tangannya, pedang bintang yang datang tidak bisa membantu tetapi bergetar, menyapu galaksi yang bergolak ke dalam kekacauan untuk sementara waktu. Itu adalah kekuatan pedang Qin Yichen, yang dapat mematahkan kekuatan pedang Raja Star. Pada saat itu, keterkejutan di mata berbintang King of Star Riqing tidak dapat disembunyikan, meskipun dia tidak takut mati, meskipun dia bahkan samar-samar menebak adegan ini. Disinilah pedang pencuri ini berani menarik kembali pedang ke sarungnya. Meskipun Raja Penangkap Bintang bereaksi dengan cepat, keduanya berada dalam jarak dekat, dan kecemerlangan pada murid bintangnya bisa menembusnya. Namun, pedang Qin Yichen lebih cepat, dan Raja yang menangkap bintang sudah terlambat untuk terkejut. Ding! Pedang itu terbang miring, dan kekuatan pedang mengerikan itu melesat ke langit. Benar-benar meledak ke arah cahaya ungu yang keluar dari telapak tangan Raja Surgawi Barat. Raja Surgawi Barat sangat terkejut. Tidak ada cedera rekan setim di dunia ini. Jika mata langitnya secara tidak sengaja melukai Raja Bintang, itu akan menjadi kehilangan yang nyata. Namun, bagaimana dia bisa begitu bingung sehingga dia secara tidak sengaja melukai sesama jubahnya? Sebaliknya, cahaya ungunya menembus segalanya, dan mata surgawinya berkeliling dunia atas nama keagungannya, mengawasi puluhan ribu ras. Bahkan Raja Surgawi Barat sangat bangga dengan waktu aksinya, seperti baru saja, matanya terangkat, dan jari Feng Nianwu bisa dihapuskan. Tetapi pada saat ini, cahaya ungu yang keluar dari matanya ditentang oleh kekuatan Qin Yichen dan konfrontasi pedang Raja Pemetik Bintang. Dan dia berdiri di awan dan menembakkan panah gelap untuk dijaga. Raja Surgawi Barat terkejut,
Dia tahu bahwa Qin Yichen telah memperhatikan posisinya, dan bahkan bisa merasakan Ki Ungu melonjak di awan. Pisau pencuri ini juga harus mengetahui kengerian serangannya, dan harus menjaganya. Tetapi memikirkan untuk melihatnya dan apakah itu dapat dilakukan adalah dua hal yang berbeda. Itu adalah perbedaan antara kebenaran. Tapi, pisau pencuri ini sangat ingin melihatnya, dan berhasil. Waktu dan ruang tidak akan mandek karena kejutan dari Raja Menjangkau Bintang dan Raja Surgawi Barat, dan bahkan lebih sedikit lagi yang akan diubah oleh pisau Qin Yichen. Pada saat ini, gerakan pamungkas raksasa dari semua sisi sudah melonjak. Dan pada saat itu, Qin Yichen telah mengorbankan artefak kekaisaran Bihai, dan naga biru Bihai yang bergolak menelan segalanya, seperti Fang Tian melukis tombak, tak terkalahkan. Tapi ini bukan satu-satunya hal tentang Qin Yichen. Ketika pedang ajaib Jintu bertabrakan dengan tentara Tao dari Star Retriever King, telapak tangannya dengan cepat ditarik, sekali lagi mengambil postur Juhe dan pedang. Namun, kali ini bukan pisau, tapi pisau. Potongan kedua. Hah, ini adalah pisau yang jarang dikeluarkan Qin Yichen, dan jarang dipamerkan di depan orang luar. Ini adalah pedang kaisar yang diwarisi dari pedang kaisar gila. Pedang ini disebut pedang Wukong. Pisau ini tegak ke langit, dan cahaya pisau itu kebetulan memotong di tengah alis raksasa kaisar. Kaisar raksasa dari klan serigala hantu ini telah mengungkapkan dunia hukum, yang tingginya 1000 kaki, dan dapat merobek gemas dengan satu telapak tangan, dan murid serigala yang galak itu tampaknya langsung menuju ke Jiuyu. Tetapi ketika pedang kedua Qin Yichen keluar dari sarungnya, raksasa kaisar dari klan serigala roh tampaknya melihat alam semesta tanpa akhir, bergegas ke arahnya dari kejauhan. Pada saat itu, kaisar raksasa dari klan serigala tidak tahu apakah dia terbang ke alam semesta ini atau alam semesta ini terbang ke arahnya. Hampir dalam sekejap, kaisar raksasa dari klan serigala berdiri di alam semesta yang tak berujung namun sunyi ini. Dan ketika dia sudah mapan di alam semesta ini, dia tiba-tiba menyadari bagaimana penglihatannya terbagi menjadi dua. Ternyata bukan garis pandang yang terbagi menjadi dua, tetapi tubuh kaisar terbagi menjadi dua. Alam semesta yang terpencil sangat luas dan dalam, dengan bintang yang tak terhitung jumlahnya, dan sosok ramping, menatapnya dengan acuh tak acuh. Pada akhirnya, alam semesta menghilang, tetapi sosok ramping itu masih sangat acuh tak acuh. Saat alam semesta menghilang, raksasa klan hantu serigala ini langsung merasakan bahwa bukan hanya penglihatannya saja yang telah ditebas. Pisau itu memotong vitalitasnya, dan Dao Wei Dao Xing terus runtuh. Dia benar-benar tidak mau. Dia bilang dia akan berfoto bersama. Tanda seru. Tidaklah sulit membuat pisau pencuri ini. Tahan. Mengapa? Sampai dia dipotong setengah oleh pisau. Orang-orang ini baru saja ditembak.